Nah, kita lanjut kepada soal hukum 2 Kirchhoff tapi yang 2 loopnya. Nah, langkah yang pertama adalah kita tentukan arah arus. Arah arus kan biasanya dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, misalkan ini adalah I1. Nah, kemudian ini kita misalkan ini kan positif ya, positif ke negatif, berarti ini adalah I2. Nah, ini kan masuk ke satu titik, berarti di sini adalah I3. Nah, kalau menurut hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Berarti ya I1 tambah I2 sama dengan I3. Kita dapat persamaan yang pertama. Nah, kemudian kita tentukan arah loopnya. Nah, bagusnya arah loopnya itu sesuai dengan arah arus. Ya, kita buat seperti ini. Ini juga. Ini kita namai loop 1. Ini loop yang kedua. Nah, kemudian kita cari loop yang pertama dengan menggunakan sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat yang E1-nya kalau kita ikuti arah loop berarti tanda negatif yang ketemu terlebih dahulu. Berarti di sini min E1 tambah I1 kali R1 kali R1 tambah R1, kemudian I3. Nah, di sini ada I3 mengalir di hambatan 3, R3 sama dengan 0. Ya. Nah, kita masukkan angkanya berarti min 10 tambah I1 3 tambah 1 tambah I3 kali 4 sama dengan 0. Dapat min 10 tambah 4I1 tambah 4I3 sama dengan 0. Ini kita anggap adalah persamaan yang kedua. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada loop yang kedua. Nah, loop yang kedua kita pakai rumus yang sama, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, di sini ya, kalau ini arah loopnya berarti yang temui adalah kutub negatif terlebih dahulu, berarti minnya berarti E2-nya sama dengan min tanda negatif. Min E2 kemudian nah tambah I2 dikali R2 ditambah R2 tambah I3 kali R3 sama dengan 0. E2 berarti 10 tambah I2, R2 nya adalah 7, R kecilnya itu adalah hambatan dalam yaitu 1 tambah I3 kali 4 sama dengan 0. Dapatlah persamaannya min 10 tambah 8 I2 tambah 4 I3 sama dengan 0. Nah, kemudian gini kita misalkan adalah persamaan yang ketiga. Ya. Nah, kemudian kita eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 3. Nah, yang persamaan I1 tambah I2 tambah sama dengan I3, kita bisa ubah I2 itu kan berarti sama dengan I3 dikurang I1. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan 3 ya, min 10 tambah 8
I3 kurang I1 tambah 4I3. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Supaya bisa dieliminasikan dengan persamaan yang kedua. Karena di persamaan kedua I2 kan tidak ada, ya. Berarti min 10 tambah 8I3 dikurang 8I1 tambah 4I3 sama dengan 0. Nah, dapat min 10 kurang 8I1, 8 tambah 4 berarti tambah 12I3 sama dengan 0. Nah, udah seperti itu baru bisa kita eliminasikan dengan persamaan yang kedua, ya. Ini kita anggap adalah persamaan yang keempat, misalkan ya. Jadi, min 10 kurang 8I1 tambah 12I3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan 4. Kita misalkan, kita eliminasikan dengan persamaan yang kedua. Min 10 tambah 4I1 tambah 4I3 sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, di sini I3 tidak ada yang sama, maka di sini yang kita eliminasi apa? Misalnya I1, berarti yang di atas kita kali 1, yang di bawah kita kali 2. Supaya bisa dieliminasi berarti min 10 kurang 8I1 tambah 12I3 sama dengan 0. Min 20 kurang tambah 8I1 tambah 8I3 sama dengan 0. Nah, kemudian berarti supaya hilang 8I1 dengan supaya hilang I1-nya berarti kita tambah ya. Nah, berarti ini habis. Nah, min 10 tambah min 20 berarti min 30 tambah 20 I3 sama dengan 0. 20 I3 sama dengan 30, dapat I3-nya sama dengan 1,5 ampere. Ya. Nah, ini baru dapat I3. Kemudian kita cari berapakah I2-nya. Ya. Nah, kita bisa gunakan persamaan 2 atau persamaan 4. Kalau kita misalkan kita gunakan persamaan 4, min 10 kurang 8I1 tambah 12I3 sama dengan 0. Min 10 kurang 8I1 tambah 12I3 tadi kan dapatnya 1,5 sama dengan 0. Min 10 kurang 8I1 tambah 18 sama dengan 0. Ya, berarti min 8I1 tambah 8 sama dengan 0. Min 8I1 sama dengan min 8. Dapatlah I1-nya min 8 per min 8 sama dengan 1 ampere. Nah, dapatlah I1. Tadi kan I3 dapat 1,5 ampere. I1 dapat 1 ampere. Nah, tadi persamaan 1 kan I1 tambah I2 kan sama dengan I3. Ini persamaan 1. Nah, bisa kita cari I2-nya. Di sini 1 ampere tambah I2 sama dengan 1,5 ampere. Berarti I2-nya sama dengan 0,5 ampere.